Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Deliana. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu, masih ingat nggak terkait rapat kita MGMP kemarin? Kan ada tuh yang mau Ibu ceritakan ke saya. Iya, Bu. Ingat, begini, belakangan ini saya merasa minat belajar siswa saya itu sepertinya berkurang. Nah, Hmm, mereka itu sering merasa bosan gitu saat saya itu menerangkan pelajaran. Sepertinya kalau saya lihat tuh mereka itu kurang tertarik dengan pelajaran saya. hmm, 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 hmm. Baik. Lalu apa yang Ibu harapkan setelah melakukan coaching ini, Bu? Ya, seperti permasalahan saya tadi itu, saya harapkan itu nantinya murid saya itu minat, bisa meningkat minat belajar anak-anak itu dalam belajar bahasa Inggris yang saya bawakan. Begitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri kira-kira apa nih indikatornya Ibu bisa mengatakan bahwa minat siswa dalam belajar bahasa Inggris itu sudah meningkat? Apakah Ibu ada indikatornya? Hmm. Indikatornya itu semua siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan senang dan menikmati proses belajarnya, Hmm, di mana tidak ada lagi siswa yang merasa bosan ataupun tidak tertarik. Begitu ya, Bu. Nih, saya ingin tahu nih, kalau menurut Ibu ya, dari skala 1 sampai 10 nih, 1 itu yang paling rendah, 10 itu yang paling tinggi. Nah, kira-kira sejauh ini kompetensi yang sudah Ibu miliki untuk menarik perhatian siswa itu atau membuat siswa tertarik pada pelajaran Ibu itu ada di skala berapa ya, Bu? Saya rasa masih ada di skala 5, Bu. Oh, di skala 5. Bisa tidak Ibu jelaskan kira-kira skala 5 itu seperti apa ya? Ya, di jam pelajaran saya itu tidak semua siswa gitu memperhatikan apa yang saya jelaskan. Sebagian siswa terlihat melamun dan beberapa lainnya itu menunjukkan perasaan yang bosan ataupun mencuri-curi kesempatan gitu untuk mengobrol dengan temannya. Oh, baik. Jadi Bu, terkait skala kompetensi Ibu yang berada di angka 5 tadi, kira-kira ke depannya Ibu ingin meningkatkannya jadi skala berapa? Mungkin harapan saya itu paling tidak skala 8 ya, Bu ya, ke angka 8 gitu. Oke, skala 8. Oke, Ibu bisa jelaskan tidak ke saya, skala 8 itu seperti apa ya? Siswanya itu merasa antusias gitu di jam pelajaran saya. Tidak Hmm, ada lagi tuh siswa yang mengobrol dan melamun. Oh, begitu. Nah, terkait dengan kompetensi tadi, kira-kira hal apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk bisa berada di skala 8? Apakah ada hal yang sudah Ibu lakukan? Hmm, Sudah, saya sudah pernah itu mencoba menggunakan media ajar yang menarik, seperti memutar video dan membuatkan kegiatan listening lewat lagu yang populer. Nah, beberapa siswa cukup antusias, namun masih ada gitu siswa yang merasa kurang tertarik. Oke, baik. Terkait hal tersebut, jadi Ibu sebenarnya sudah mencoba ya melakukan usaha seperti menyediakan media ajar yang menarik, namun beberapa siswa masih ada yang merasa kurang tertarik ya Bu ya, seperti itu Iya, kan? iya. Nah, jadi Bu, terkait hal tersebut, rencana apa yang Ibu miliki untuk meningkatkan antusias siswa selama mengikuti pelajaran Ibu? Mungkin selain menyediakan media yang menarik, saya harus mempertimbangkan strategi ajar yang menarik juga gitu untuk diterapkan di kelas. Strategi ya Bu ya, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu terapkan nih Bu? Hmm,
saya akan mencoba gitu menintegrasikan pembelajaran dengan kegiatan fisik seperti bermain game atau mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Sepertinya siswa akan menyukainya. Berarti sekarang Ibu sudah memiliki gambaran rencana tentang langkah berikutnya yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa ya, Bu? Iya. Apakah Ibu punya hal lain atau adakah hal yang ingin Ibu lakukan? Saya akan mencari referensi lebih banyak lagi tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan lewat praktik baik yang ada di platform Merdeka Mengajar dan Guru Berbagi. Dengan harapan saya bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik lagi di kelas. Oke, baik. Berarti Ibu mengusahakan untuk ini ya, mencari referensi ya Bu ya dari platform Merdeka Mengajar dan juga Guru Berbagi. Nah, selain itu, apakah Ibu punya komitmen untuk meningkatkan antusias siswa dalam belajar bahasa Inggris? Komitmen ya Bu. Iya. Saya itu berkomitmen itu untuk membuat jurnal refleksi gitu secara rutin. Mana Hmm, untuk memantau performa saya sebagai guru bahasa Inggris itu dalam mengajar. Nah, selain itu juga saya akan meminta umpan balik dulu dari siswa di akhir pembelajaran saya tentang apa yang mereka suka dan tidak suka dalam belajar bahasa Inggris bersama saya. Nah, umpan balik ini akan saya gunakan nantinya untuk memperbaiki cara mengajar saya dan membantu saya untuk membantu siswa lebih tertarik lagi dengan pelajaran saya. Oh, begitu. Berarti kalau membuat umpan balik ini mungkin Ibu akan melibatkan diri Ibu sendiri ya dalam membuat jurnal dan juga melibatkan siswa untuk membuat umpan balik ya. Jadi Ibu bisa eh, tahu nanti perbaikan apa yang mau Ibu lakukan. Seperti itu ya, Bu Deliana. Iya, Bu. Nah, kira-kira ada pihak lain tidak yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Ya, pastinya ada ya, Bu ya. Saya mungkin akan meminta bantuan dari rekan-rekan komunitas guru mata pelajaran saya bahasa Inggris dan rekan-rekan guru lain gitu bila ada kendala yang tidak bisa saya atasi sendiri. Nah, kemungkinan saya juga tidak akan segan-segan gitu meminta bantuan sama Ibu ya, Bu ya. Dan Ya. rekan guru lain itu untuk melakukan sesi coaching gitu seperti ini untuk mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oke, baik, baik. Berarti Bu untuk kita ambil kesimpulan, Ibu sudah paham ya dan Ibu sudah menemukan solusi ya Bu, kira-kira nanti apa yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Begitu kan Bu? Iya, insya Allah udah ada, Bu, gambarannya. Ya, berarti Ibu tadi Ibu sudah melakukan sesuatu ya dengan menyediakan media ajar yang menarik, namun karena hasilnya kurang maksimal, nanti ke depannya Ibu akan mencoba untuk mencoba strategi mengajar yang baru ya Bu ya, Iya, Bu. seperti bermain game dan belajar keluar kelas. Seperti itu kan Bu Deli? Iya, Bu. Itu rencana saya seperti itu. Ya, dan untuk dan untuk komitmen ke depannya itu Ibu secara rutin akan merencanakan untuk membuat jurnal refleksi, begitu kan, Bu? Iya, Hmm, iya, Bu. berarti saya rasa Ibu nih sudah paham ya apa kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depan. Nah, kira-kira dari tujuan dari sesi coaching ini apakah sudah kita capai Bu tujuan yang ingin Ibu capai di awal tadi? Insya Allah sudah, Bu. Sudah ada gambaran saya supaya minat belajar murid saya itu menjadi meningkat
dalam belajar bahasa Inggris nggak merasa bosan gitu atau tidak menyenangkan bagi mereka. Iya, oke, alhamdulillah. Nih, saya tunggu loh ini Bu, nanti hasil apa? Hasil strategi Ibu yang baru. Kalau memang ada yang mau didiskusikan gitu, kita bisa diskusikan sama-sama ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Saya merasa tercerahkan gini dengan adanya kegiatan kita ini seperti ini gitu. Jadi saya termotivasi bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Deliana, saya juga merasa senang berdiskusi dengan Ibu gitu. Saya jadi tahu gitu apa sih kira-kira solusi yang Ibu berikan tadi itu bisa jadi saya terapkan di kelas saya juga gitu. Jadi saya Amin. terinspirasi nih ke depannya untuk buat games-games yang seru juga di kelas saya gitu. Karena solusi dari Ibu tadi saya juga jadi terinspirasi nih Bu. Nanti mungkin saya mau bawa siswa saya keluar juga. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai nanti tujuan kita ya Bu ya. Amin, ya rabbal alamin. Bu, ini kira-kira ada lagi nggak yang mau Ibu sampaikan nih? Mungkin itu saja dari motivasi Bu tadi kan saya jadi tahu gitu menyelesaikan masalahnya itu membuat supaya pembelajaran murid saya itu menyenangkan. Terkadang kan saya merasa tidak puas juga kayak gitu kan Bu melihat pembelajaran yang saya buat itu anak-anak itu menjadi merasa bosan atau tidak tertarik. Saya jadi merasa sendiri apakah pembelajaran saya ini yang salah atau bagaimana dengan adanya pencerahan dari Ibu ini saya dapat mengatasi masalah saya ini nantinya. Terima Wah, kasih Ibu. sama-sama Bu. Saya juga setelah berdiskusi dengan Ibu nih dapat ini ya, saya jadi merasa, apakah Bu Deliana aja yang terlalu perhatian ke kelasnya? Jangan-jangan kelas saya juga anak-anaknya merasa bosan, tapi mungkin saya tidak memperhatikan. Jadi setelah coaching ini saya juga mendapatkan manfaat loh Bu. Jadi nanti mungkin ke depannya saya akan berusaha gitu ya untuk melihat nih siswa-siswa saya sebenarnya bosan atau tidak ya gitu. Kira-kira Bu, Ibu merasa Ibu bisa menilai anak-anak itu bosan dari mana ya Bu ya? Dari kegiatan proses belajar yang kita buat itu kan kita bisa melihat anak itu kan Bu. Dari dia sifat jenuhnya atau dari wajahnya, dari kegiatan dia yang duduk itu tidak tenang, kadang dia Hmm, mencari kesempatan kepada temannya gitu untuk berbicara seperti itu Bu. seperti itu ya Bu. Wah, nanti sepertinya saya juga harus memperhatikan anak-anak di kelas saya nih, apakah mereka seperti itu juga atau tidak. Bisa jadi kan Bu, selama ini saya terlalu asik mengajar sendiri, tapi saya nggak paham kalau anak saya bosan. Nah, ini setelah berdiskusi dengan Ibu, saya jadi tercerahkan juga nih Bu. Wah, jangan-jangan kelas saya seperti itu juga nih. Nanti saya juga mulai perhatian deh. Dan nanti Bu, kalau Ibu login PMM atau Ibu dapat praktik baik yang bagus, jangan lupa di-share ke saya juga ya Bu. Insya Allah Bu. Dan saya rasa Bu nanti kalau memang strategi Ibu itu baik ya, seperti bermain game atau belajar keluar itu baik, boleh Bu nanti praktik baiknya di-share ke blog sekolah ya Bu ya, biar bisa dibaca sama guru-guru yang lain juga. Oke Bu, insya Allah. Oke Bu Deliana, terima kasih banyak nih Bu waktunya. Terima kasih juga untuk pencerahannya dan solusi-solusi dari Ibu tadi bisa menginspirasi saya juga. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih atas pencerahan yang Ibu berikan. Oke, semoga setelah coaching ini minat atau antusias siswa-siswa di kelas Ibu bisa meningkat ya Bu. Amin, insya Allah Bu. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum Bu Bura. Waalaikumsalam Bu Deliana. Bagaimana kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin saya sempat sakit sih Bu, tapi alhamdulillah 2 hari ini udah sehat. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita kan ada mengikuti kegiatan ya Bu ya, KKGM MGMP itu belajar bahasa Inggris. Nah, yang kemarin itu sepertinya ada gitu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya gitu. Iya betul. Kira-kira apa itu ya Bu ya?
Begini Bu, Ibu pernah tidak mengajar di kelas 9 plus? Pernah. Kenapa, Bu? Nah, saya tidak tahu ya Bu, sepertinya mereka agak berubah ya sejak kelas 9 ini. Dulu waktu kelas 8 perilaku mereka itu tidak seperti itu, tapi belakangan kayaknya mereka berubah lah di pelajaran saya Bu. Maksudnya, maksud Ibu itu berubah seperti apa gitu ya, Bu ya? Kayaknya sekarang anak-anak itu ini ya, kalau setiap saya masuk itu nggak tertarik gitu sama pelajaran saya. Kayaknya mereka tuh udah lelah gitu, udah nggak mau lagi belajar bahasa Inggris. Kalau sama ibu kira-kira begitu juga nggak dulu? Alhamdulillah kalau sama saya ya mungkin awalnya dulu seperti itu, tapi Hmm, setelah kita berusaha ya alhamdulillah ada. Oh, Ibu juga merasakan hal seperti itu ya. Saya pun dulu merasakan hal seperti itu juga. iya itulah Bu, Nah, makanya itulah masalah yang mau saya sampaikan ke ibu gitu. Kenapa ya kira-kira anak-anak itu kok gak mau lagi gitu belajar bahasa Inggris? oh baik. Nah, dari kegiatan kucing kita ini kira-kira apa gitu yang Ibu harapkan dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Saya tuh inginnya mereka itu tetap antusias gitu loh Bu di pelajaran saya. Jangan ini kalau saya baru masuk anak-anak itu sudah meletakkan kepalanya di atas meja gitu Bu. Posisinya sudah seperti ini malas-malasan. Saya tuh pengennya setelah coaching ini tuh saya tuh jadi tahu gitu bagaimana sih supaya membuat anak-anak ini antusiasmenya itu tinggi di pelajaran saya begitu Bu. Oh, begitu. Baik, baik. Nah, kira-kira tadi yang seperti Ibu hadapi permasalahannya itu, kan yang anak-anak itu merasa bosan ya, Bu ya. Hmm, Eh, apa gitu? Atau apakah ada indikator yang bisa hmm, Ibu kira-kira apa gitu indikator yang sudah Ibu buat itu yang nantinya bisa meningkatkan minat anak ini supaya tidak bosan gitu dalam belajar bahasa Inggris? Gitu. Indikatornya ya, Bu, ya. Saya rasa indikator anak-anak tidak bosan itu berarti saat kita masuk tuh kedatangan kita itu dirindukan, Bu. Wah, Miss Bura masuk gitu. Wah, mau belajar nih sama Miss Bura gitu. Jadi, saya tuh ingin melihat anak-anak itu antusias gitu dengan pelajaran saya. Saya tuh ingin mereka itu bertanya, wah Miss, kita mau belajar apa hari ini gitu. Bukannya memberikan gestur yang seperti malas-malasan atau meletakkan kepala di atas meja, seperti itu, Bu. Oke, oke. Nah, dari yang indikator yang Ibu harapkan tadi tuh, kira-kira kalau diskalakan dari 1 sampai 10, Mhm. nah sehubungan dengan tujuan yang Ibu harapkan tadi untuk membuat pembelajaran yang menarik itu supaya anak itu nggak bosan, di antara skalanya kira-kira sudah berada di angka berapa lah itu ya, Bu, ya? 1 sampai 10 ya, Bu, ya. Saya rasa saya tengah-tengah ya, Bu. Skala 5 lah, Bu. Skala 5 gitulah. Skala 5 ya, Bu, ya. Kira-kira bisa nggak ya Ibu jelaskan itu skala 5 itu seperti apa gitu? Seperti apa ya? Kayak sebenarnya tuh anak-anak tidak semuanya merasa bosan gitu. Jadi ada yang bosan, tapi ada juga memang yang mendengarkan saya, tapi tidak semuanya Bu. Nah, jadi kenapa saya bilang saya di skala 5 karena itu tidak semua anak-anak itu bisa memperhatikan saya gitu. Hanya sebagian gitu. Sebagian lainnya itu masih masih sibuk yang tidur, ada yang mau ngobrol sama temannya gitu. Jadi saya rasa kemampuan saya tuh untuk memanajemen kelas masih ada di skala 5 sepertinya, Bu. Baik-baik begitu ya, Bu, ya. Iya. Oke, nah terkait dengan kompetensi tadi yang berada di skala 5, nah harapan Ibu kiranya itu nanti ke depannya itu meningkat menjadi skala berapa gitu yang Ibu harapkan? Kalau di awal-awal nggak usah terlalu tinggi dulu ya, Bu, ya. Mungkin skala 8 bisa lah. Skala 8 ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira skala 8 itu seperti apa gitu yang Ibu harapkan gitu? Boleh nggak dijelaskan gitu skala skala 8 seperti apa gitu? Kalau skala 8 itu ya
Maksudnya kalau dari sayanya ya nih Bu ya, sayanya itu sudah bisa dirindukan gitu loh sama siswa, Miss Bura datang gitu. Nah kalau dari siswanya tuh saya bisa lihat skala 8 tuh berarti tidak ada lagi yang sibuk sendiri gitu, tidak ada lagi yang mau ngobrol, tidak ada lagi yang mau bermain-main atau tidak ada lagi yang ngantuk gitu. Jadi mungkin kalau dari 26 siswa paling kalau satu yang bermasalah saya masih bisa terima lah. Tapi kalau banyak seperti itu kan jangan jangan begitulah gitu maksudnya. Jadi kalau di skala 8 itu paling tidak semua murid itu sudah menantikan kehadiran saya lah atau mereka sudah merasa Hmm, antusias gitu dengan pelajaran hmm, saya. Merasa senang gitu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Tertarik. Jadi kalau gurunya nggak ada, aduh Missnya ini kemana? Iya, Seperti itu ya Bu betul, ya. betul sekali Heeh. Bu. Heeh. Oke, oke. Nah, kalau di skala 8 yang mau Ibu harapkan kira-kira hal apa gitu yang bisa Ibu lakukan agar skala 8 yang Ibu inginkan ini dapat tercapai? Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Saya rasa kalau hal yang bisa diperbaiki itu mungkin dari media pembelajaran ya, Bu, ya. Mungkin saya bisa Hmm, menyediakan media pembelajaran yang menarik gitu seperti apa ya, video pembelajaran mungkin atau saya bisa menyiapkan realia, hal-hal yang real atau bisa juga saya membawa anak-anak itu belajar langsung keluar kelas. Saya rasa seperti itu, Bu. Medianya itu mungkin lebih baik atau strategi ajar saya ya yang harus diperbaiki, Bu? oke, saya paham. Berarti tadi Ibu sudah mencoba ya menyediakan media ajar yang menarik gitu kan, supaya minat anak itu terhadap belajar bahasa Inggrisnya itu semakin menyenangkan ya Bu ya, tidak merasa bosan gitu. Tapi Ibu merasa masih ada gitu siswa yang merasa kurang tertarik, seperti itu ya Bu ya. Iya betul, Bu, Nah, seperti itu. terkait hal yang tadi, kira-kira rencana apa gitu yang Ibu miliki untuk meningkatkan antusias siswa ini ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan? Apa kira-kira rencana Ibu gitu? Rencananya ini saya mau kasih strategi pembelajaran yang aktif ya Bu ya. Jadi mungkin seperti diskusi kelompok, presentasi, atau bermain game gitu. Rencananya sih saya mau mengintegrasikan pembelajaran saya dengan kegiatan fisik yang menarik gitu supaya anak-anak bisa lebih banyak bergerak sehingga mereka tidak bosan, jadi tidak merasa ngantuk atau tidak sibuk sendiri seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya. Iya, Bu. Strategi yang Ibu harap yang Ibu terapkan itu dengan membuat game ya, game yang menarik ya. Iya, iya Bu. Hmm, Mungkin seperti itu. kira-kira seperti apa strategi yang game menarik yang Ibu buat itu? Gamenya itu mungkin saya buat kayak game yang berkelompok seperti itu ya Bu, seperti misalnya tuh mencari harta karun gitu, pakai Wow. petunjuk-petunjuk dalam bahasa Inggris, atau mungkin games-games yang kayak board games gitu. Jadi yang permainan seperti permainan Ludo tapi instruksinya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kan mereka bisa lebih aktif ya Bu ya kalau Mm, bermain game seperti itu kan istilahnya di rumah juga mereka di waktu senggangnya mereka bermain gitu. Nah ini saya ingin anak-anak di kelas itu bisa bermain tapi tetap belajar gitu. Jadi saya sih inginnya menerapkan strategi yang seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa bermain sambil belajar. Jadi mereka tuh semangat dan tidak bosan gitu Bu. Oh, baik, baik, bagus sekali, Bu. Nah, te- terkait strategi Ibu tadi, berarti Ibu sudah mempunyai gambaran gitu ya kan, rencana ke depannya itu untuk melaksanakan strategi yang sudah Ibu tetapkan. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya, pastinya ada gitu, kira-kira hal lain lagi yang itu yang bisa Ibu lakukan supaya minat belajar anak Ibu ini tadi sesuai dengan strategi Ibu itu bisa terlaksana gitu. Ada nggak hal-hal lain lagi yang ingin Ibu lakukan? Hal lain yang ingin saya lakukan selain games ya, mungkin saya mau bawa anak-anak itu untuk eh,
membuat percakapan di luar kelas ya Bu ya. Jadi seperti misalnya itu kayak ini nih interview abang-abang kantin seperti itu, atau mungkin saya akan bawa mereka untuk interview senior mereka. Jadi kan mereka nggak cuma di kelas nih Bu belajarnya, mereka bisa keluar, bisa lihat-lihat orang lain juga, dan mereka juga sambil keluar, sambil fun, mereka bisa melatih speaking mereka gitu. Bisa saja kan saya berikan tugas misalnya itu untuk coba cari tahu 5 senior, cari tahu tentang umurnya, tempat tinggalnya, seperti itu Bu. Jadi mereka interview seniornya dengan bahasa Inggris. Mungkin itu ya Bu ya, selain selain tadi ya strategi bermain game, sepertinya saya mau mengajak mereka untuk belajar di luar kelas seperti itu Bu. Bagus sekali Ibu. Nah, dari rencana gambaran tadi gitu, Ya. adakah gitu komitmen yang akan Ibu lakukan gitu supaya untuk meningkatkan belajar siswa tadi supaya tidak merasa bosan atau apa, nggak jenuh gitu dalam belajar bahasa Inggris. Kira-kira apa gitu komitmen yang akan Ibu lakukan? Komitmen ya Bu ya, saya rasa komitmen saya tuh harus rutin ya Bu ya, rutin membuat jurnal refleksi. Jadi setiap selesai mengajar, saya tuh harus membuat gitu apa yang sudah saya lakukan dan apa yang harus Mhm, tingkatkan ke depannya gitu. Itu kalau dari diri saya sendiri. Selain itu, saya juga seharusnya minta umpan balik dari siswa ya Bu tentang mhm. kegiatan hari itu, apakah mereka suka atau tidak suka. Jadi kan saya tahu nih apa yang mereka suka. Mungkin ke depannya saya akan memperbanyak apa namanya atau memfokuskan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu membuat jurnal refleksi gitu ya, Betul, secara Bu. rutin Iya, dalam mengajar untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari praktik yang sudah Ibu buat. iya Oke, benar, Bu. baik Ibu. Nah, kalau dari selain komitmen gitu, Iya. ada nggak pihak-pihak yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Pihak yang bisa membantu ya mungkin rekan MGMP saya ya Bu, seperti Ibu juga gitu. Nah, jadi saya bisa meminta rekan MGMP saya untuk melakukan observasi di kelas, seperti itu. Nah, jadi kan saya tuh pendapatnya tidak subjektif ya, pendapat saya bisa jadi objektif karena kan bukan saya sendiri yang berpikir saya itu begini begitu, ada pendapat dari orang lain, sehingga pendapat saya bisa jadi lebih objektif. Nah, kalau pendapatnya lebih objektif kan atau selain itu teman-teman saya juga kan bisa jadi memberikan masukan tentang pembelajaran apa sih yang lebih menarik atau bagaimana kegiatan ini bisa dibuat lebih menarik dengan ini atau dengan itu. Jadi saya rasa pihak yang bisa membantu saya untuk menjalankan komitmen itu adalah rekan MGMP dan ibu juga. Jadi mungkin nanti kalau saya mentok nih, saya butuh solusi atau saya butuh di coaching, saya bisa hubungi ibu ya Bu. Iya, insya Allah boleh Ibu. Mungkin. Nah, dengan senang hati kita sama-sama berbagi kan seperti itu. Mungkin dari kegiatan Ibu ini tadi yang Ibu buat, yang Ibu lakukan ini bisa juga saya gunakan kan di kelas saya. Mana tahu selama ini pun saya merasa mengajar itu source sendiri seperti itu tanpa melihat muridnya kan. Nah, dengan ini juga saya mendapat pembelajaran. Nah, seperti tadi Ibu bilang, Ibu sudah membuat refleksi ya, refleksi dengan membuat jurnal untuk perbaikan ke depannya pembelajaran yang Ibu buat. Iya, Kemudian Ibu juga tadi sudah membuat pelajaran dengan media yang menarik, iya, walaupun kurang menarik minat siswa seluruhnya ya Bu ya. iya benar Bu. Nah, ini juga menjadi masukan bagi saya ini nanti membuat game-game yang menarik ini pada anak-anak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, membawa anak-anak itu bermain di luar ruangan gitu loh, menjadi lebih menyenangkan bagi mereka ya Bu ya. Iya, Oke. Nah, di sini juga saya juga mungkin nanti bisa berkonsultasi juga sama Ibu kan mengenai hal ini dan bisa saya terapkan juga nanti di kelas saya seperti itu. baik Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih. Semoga sesi coaching ini untuk meningkatkan minat belajar Ibu nantinya bisa Ibu terapkan di kelas Ibu sehingga pembelajarannya itu nanti lebih menyenangkan, anaknya itu menjadi lebih antusias, menjadi lebih menarik
merindukan gurunya gitu, apalagi nggak datang, aduh Miss-nya kemana ya, kok nggak datang, seperti Ya, Bu. itu. Amin, semoga tercapai ya Bu ya. Ya, insya Terima Allah. kasih juga Bu Deliana nih waktunya sudah mau mendengar curhatan saya, sudah mau memberikan ini ya waktunya dan dedikasinya nih untuk membantu saya mencari solusi atas masalah saya. Terima kasih, sama-sama. Saya juga sama-sama belajar sharing ya Bu ya. Di sini berbagi. Mudah-mudahan apa yang Ibu keluhkan, Ibu menyelesaikannya bisa juga sama saya menjadi pembelajaran bagi saya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita Amin. nantinya. Amin. Baik Pak. Ya, Udah ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 15 menit juga Bu, udah pas. Alhamdulillah.